Ya, teman-teman, di sini ada salah satu korban daripada Wahabi ya, yang kita temukan tadi di dekat pohon-pohon. Di balik pohon itu ada jurang, dan kabarnya Mbak Aulia itu dikerjain sama para Wahabi itu di bawah jurang itu. Ya, awalnya ceritanya Mbak Aulia ini pengen diajarin agama ya Mbak ya. Dijumpa sama para Wahabi itu di dekat daerah masjid, kemudian membawa Mbak Aulia ini malah ke tempat seperti ini. Dan ujung-ujungnya katanya Mbak Aulia seperti dilakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Nah, karena Mbak Aulia tidak percaya, kita mau membawanya ke tempat keluarganya, ya. Kita bilang kita bawa mobil, nanti kacanya dibuka, Mbak. Jadi nanti Mbak kalau ada apa-apa, Mbak jerit boleh, Mbak suka hati boleh di situ ya. Jadi kondisi terbuka, dan pintu jangan kita kunci ya. Ya, Mas apa? Ya. Kunci jangan kita kunci. Jadi kalau dia ada apa-apa pun dia bisa jerit, bisa ngapa-ngapain terserah gitu. Nah, ini kita mau dengar lagi. Katanya ada yang lain lagi nih yang dikasih sama Wahabi nih setelah kejadian tak senonoh itu. Apa Mbak yang dikasih sama Wahabi itu, Mbak? Dikasih itu uang, tapi uang. Saya buang. Oh, Mbak buang gitu. Kenapa Mbak nggak nerima gitu? Nggak mau, itu Nggak uang mau. haram. Uang haram ya. Kalau nerima ya berarti ya kayak mana gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut Mbak gimana? Wahabi itu awalnya mau nawarin Mbak itu belajar agama, ilmu-ilmu yang mungkin nggak didapat di sekolah mungkin gitu ya. Kemudian Mbak ikut mereka. Apa yang sekarang Mbak bisa jelasin tentang Wahabi itu sebenarnya gitu? Iya, orangnya jahat gitu. Jahat ya? Oke. Lia kira kan baik, karena kan ngajak ilmu agama. Terus itu rupanya Lia dibawa kemari. Oke. Jadi ini buat Mbak Lia juga ya. Mbak Lia kan tahu, Mbak Lia kan seorang diri, gadis pula, cantik pula kan gitu. Ya kalau mau ikut-ikut tuh harus waspada. Kalau udah mencurigakan, pintu mobilnya gelap, kaca mobilnya gelap banget ya, tertutup semua, ya harus curiga gitu ya. Tadi ngomong-ngomong Mbak dibawa ke sini, apa alasannya Mbak diturunkan di sini? Kemudian diajak mereka ke jurang itu. Turun di sini dulu, berhenti dulu. Habis itu rupanya dibawa ke jurang itu tadi. Jurang itu kayak ada turunannya kan, bisa turun. Supaya kalau ada apa-apa pun Mbak teriak pun nggak dengar warga kalau di sini Mbak. Siapa yang mau dengar di sini? Kan gitu. Coba mana Mas dibawa mobilnya, kita naikkan. Kita naikkan aja dulu. Ya. Jadi ini buat pelajaran juga buat Mbak Aulianya ke depannya kalau jumpa orang-orang ya nggak backgroundnya nggak agama aja. Kadang orang yang biasa teman kita pun kadang bisa juga melakukan hal-hal kayak gini kan gitu. Jadi rumah Mbak dari di sini berapa menit kira-kira? Berapa menit ya? Rumah saya terus aja. Pokoknya ada 15 menitan? Ada ya? Ada lah. Ada. Ini kameramen udah ada semua, kita rekam Mbak. Jadi ini buat bukti kita bahwasanya kita yang nyelamatin Mbak dari kelompok Wahabi itu. Iya Mas, sini aja, sini depan aja, tengah-tengah aja. Ya, tengah-tengah aja. Ya, nanti ini sebagai bukti kami Mbak, agar kami juga terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan gitu. Ini jadi bukti ya teman-teman netizen ya. Jadi mobil udah siap? Mbak boleh sama kita masuk ke dalam? Silakan Mbak. Sini kameramen. Kita buka semua kaca ya. Iya. Buka aja kaca semua. Kayak kita mau masuk ke Polda, ke Polsek kan harus terbuka. Ini kita buka semua. Mas Rizal di sebelah sana. Ya. Izin Mas Rizal di samping boleh atau di depan, Mbak, kira-kira? Saya nggak ikut, mereka yang nganterin Mbak nanti. Ya, di depan aja Mas Rizal. Oke. Izin tutup ya, Mbak ya. Jadi, teman-teman, Mbak boleh pegang ini? Jadi, teman-temanku sekalian, ya, netizen semua. Di sini ini udah ada santri juga yang insya Allah mengantar adik kita Aulia yang pengakuannya ya sudah kayak dicabuli gitu ya sama kelompok Wahabi yang luar biasa bejatnya, nawarin agama, ujung-ujung malah ke jurang yang tempatnya sepi, kalau teriak pun nggak akan dengar gitu. Namun untuk kelanjutannya di Aulia, kalau adik mau bawa ini ke masalah yang lebih coba bicarakan ini dengan Kepling gitu ya, biar adik tuh bisa lebih
Iya, dia harus ada tahapannya, nggak boleh ke Polsek dulu atau ke Polres atau ke Polda, nggak boleh, harus step by step. Jadi kita nanti kan gini dek, netizen coba agak ke sini, dari sini boleh, dari sini boleh ya. Jadi nanti kita tunjukkan adik Aulia tuh foto-foto Wahabi. Adik bilang kan tadi lebih dari 3 nih pelakunya kan. Nanti mana nih yang pelaku utamanya gitu, yang mengajak pertama kali adik Aulia itu ke sini gitu untuk melakukan ini, itu kan pasti ada tuh kan. Nanti adik tengok ini orangnya nanti tunjuk gitu. Dan Mas Habib ini rumahnya katanya 15 menit ya Mas, ya Mbak ya. Ini jalannya dari mana? Terus aja. Kemudian itu terus tengok kamera. Oke. Terus aja kemudian Terus itu belok kiri. Belok kiri ya. Keluar ke kiri. Berarti lumayan lama juga lah. Saya gini Mbak, saya nggak mau ikut gitu, biar santri-santri ini di dalam mobil ini pun juga ada kamera. Jadi kalau ada apa-apa pasti terekam, suara dan gambar terekam. Saya dan kameramen duduk di sini nanti untuk menjaga, mana tahu Wahabi itu balik, kami bisa rekam juga mereka lah pelakunya kan gitu. Karena kan Mbak sengaja ditinggal di sini kan, diberi uang tapi Mbak buang uangnya. Padahal uang itu bisa buat barang bukti juga ya kan Bang Habib ya. Tadi pun ada apa ya, bungkus karet yang itu dipakai untuk itu. Nanti kita amankan juga, kita masukin plastik juga, jangan dipegang. Jadi biar bisa ada sidik jarinya juga ya kameramennya. Jadi gitu aja buat di Aulia. Boleh saya ambil mic-nya dulu. Jadi ini saya percaya nih sama Mas Habib, sama Bang Rizal juga ya, kameramen. Coba dilihat. Jadi ini bukti ya, salah satu korban daripada Wahabi kita temukan dalam kondisi seperti ini. Tadi bajunya terbuka loh, lihat di video pertama bajunya terbuka. Dan ya udah jelas ya, nanti kayak mana penjelasan dia sama orang tuanya itulah dia. Oke, silakan ya, karena kita di bawah tol ini teman-teman, pasti banyak mengganggu. Silakan ya silakan ya. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah perbuatan daripada Wahabi ya, yang dimana Wahabi ini sebetulnya sudah di luar batas ya. Itu udah pergi ya. Kita tunggu di sini. Itu ada satpam juga. Seharusnya tadi pas kejadian ya satpamnya ke sini ya. Tapi entah kenapa kok setelah kejadian malah ada satpam penjaga tolnya. Kita lihat lagi yuk kameramen. Nah ini dia lokasinya. Nah ini. Nah di sini ya teman-teman ya, netizen ya. Ya dekat pohon jambu ini ya, ada jurang masuk ke dalam, dan di bawah sana yang saya ingat itu ada kayak dataran yang udah disemen, karena di bawah itu kayak ada sungai ya. Cuman memang jarang digunakan, cuma disalahgunakan oleh kelompok-kelompok untuk kepentingan yang tidak baik seperti itu. Saya doakan Dek Aulia segera pulih fisiknya, psikisnya, psikolognya, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala, mengingat dia masih SMP ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang lagi kepada adik Aulia ya, terkait kondisi terbarunya. Oke. Ya teman-teman, di sini ada salah satu korban daripada Wahabi ya, yang kita temukan tadi di dekat pohon-pohon. Di balik pohon itu ada jurang, dan kabarnya Mbak Aulia itu dikerjain sama para Wahabi itu di bawah jurang itu ya. Awalnya ceritanya Mbak Aulia ini pengen diajarin agama ya Mbak ya, dijumpa sama para Wahabi itu di dekat daerah masjid, kemudian membawa Mbak Aulia ini malah ke tempat seperti ini, dan ujung-ujungnya katanya Mbak Aulia seperti dilakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Nah karena Mbak Aulia tidak percaya kita mau membawanya ke tempat keluarganya ya, kita bilang kita bawa mobil, nanti kacanya dibuka Mbak. Jadi nanti Mbak kalau ada apa-apa, Mbak jerit boleh, Mbak suka hati boleh di situ ya. Jadi kondisi terbuka, dan pintu jangan kita kunci ya. Ya Mas apa?
Kunci jangan kita kunci. Jadi kalau dia ada apa-apa pun dia bisa jerit, bisa ngapa-ngapain terserah gitu. Nah, ini kita mau dengar lagi. Katanya ada yang lain lagi nih yang dikasih sama Wahabi nih setelah kejadian tak senonoh itu. Apa Mbak yang dikasih sama Wahabi itu, Mbak? Dikasih itu uang, tapi Uang. saya buang. Oh, Mbak buang gitu. Kenapa Mbak nggak nerima gitu? Nggak mau, itu Nggak uang mau. haram. Uang haram ya. Kalau nerima ya berarti ya kayak mana gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut Mbak gimana? Wahabi itu awalnya mau nawarin Mbak itu belajar agama, ilmu-ilmu yang mungkin nggak didapat di sekolah mungkin gitu ya. Kemudian Mbak ikut mereka. Apa yang sekarang Mbak bisa jelasin tentang Wahabi itu sebenarnya gitu? Iya, orangnya jahat gitu. Jahat ya. Oke. Lia kira kan baik, karena kan ngajak ilmu agama. Terus itu rupanya Lia dibawa kemari. Oke. Jadi ini buat Mbak Lia juga ya. Mbak Lia kan tahu, Mbak Lia kan seorang diri, gadis pula, cantik pula kan gitu. Ya kalau mau ikut-ikut tuh harus waspada. Kalau udah mencurigakan, pintu mobilnya gelap, kaca mobilnya gelap banget ya, tertutup semua, ya harus curiga gitu ya. Tadi ngomong-ngomong Mbak dibawa ke sini, apa alasannya Mbak diturunkan di sini? Kemudian diajak mereka ke jurang itu. Turun di sini dulu, berhenti dulu. Habis itu rupanya dibawa ke jurang itu tadi. Jurang itu kayak ada turunannya kan, bisa Iya. turun. Supaya kalau ada apa-apa pun Mbak teriak pun nggak dengar warga kalau di sini Mbak. Siapa yang mau dengar di sini? Kan gitu. Coba mana Mas dibawa mobilnya, kita naikkan. Kita naikkan aja dulu. Ya. Jadi ini buat pelajaran juga buat Mbak Aulianya ke depannya kalau jumpa orang-orang ya nggak backgroundnya nggak agama aja. Kadang orang yang biasa teman kita pun kadang bisa juga melakukan hal-hal kayak gini kan gitu. Jadi rumah Mbak dari di sini berapa menit kira-kira? Berapa menit ya? Rumah saya terus aja. Pokoknya Ada 15 menitan? Ada ya? ada lah. Ada. Ini kameramen udah ada semua, kita rekam Mbak. Jadi ini buat bukti kita bahwasanya kita yang nyelamatin Mbak dari kelompok Wahabi itu. Iya Mas, sini aja, sini depan aja, tengah-tengah aja. Ya. Tengah-tengah aja. Ya, nanti ini sebagai bukti kami Mbak, agar kami juga terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan gitu. Ini jadi bukti ya teman-teman netizen ya. Jadi mobil udah siap? Mbak, boleh sama kita masuk ke dalam? Silakan Mbak. Sini kameramen. Kita buka semua kaca ya. Iya. Kita buka semua. Buka aja kaca semua. Kayak kita mau masuk ke ke Polda, ke Polsek kan harus terbuka. Ini kita buka semua. Mas Rizal di sebelah sana. Ya. Izin Mas Rizal di samping boleh atau di depan, Mbak, kira-kira? Saya nggak ikut, mereka yang nganterin Mbak nanti. Ya, di depan aja Mas Rizal. Oke. Izin tutup ya Mbak ya. Jadi teman-teman, Mbak boleh pegang ini. Jadi teman-temanku sekalian, ya netizen semua, di sini ini udah ada santri juga yang insya Allah mengantar adik kita Aulia yang pengakuannya ya sudah kayak dicabuli gitu ya sama kelompok Wahabi yang luar biasa bejatnya, nawarin agama, ujung-ujung malah ke jurang yang tempatnya sepi, kalau teriak pun nggak akan dengar gitu. Namun untuk kelanjutannya di Aulia, kalau adik mau bawa ini ke ke masalah yang lebih coba bicarakan ini dengan Kepling gitu ya, biar adik tuh bisa lebih iya, dia harus ada tahapannya, nggak boleh ke Polsek dulu atau ke Polres atau ke Polda, nggak boleh, harus step by step. Jadi kita nanti kan gini Dek, netizen coba agak ke sini, dari sini boleh ya. Jadi nanti kita tunjukkan adik Aulia tuh foto-foto Wahabi. Adik bilang kan tadi lebih dari 3 nih pelakunya kan. Nanti mana nih yang pelaku utamanya gitu, yang mengajak pertama kali adik Aulia itu kesini gitu untuk melakukan ini, itu kan pasti ada tuh kan. Nanti adik tengok ini orangnya nanti tunjuk gitu. Dan Mas Habib ini rumahnya katanya 15 menit ya Mas, ya Mbak ya. Ini jalannya dari mana? Terus aja. Kemudian itu terus tengok kamera. Oke. Terus aja kemudian
Di situ belok kiri. Belok kiri ya. Keluar ke kiri. Berarti lumayan lama juga lah. Saya gini Mbak, saya nggak mau ikut gitu, biar santri-santri ini di dalam mobil ini pun juga ada kamera. Jadi kalau ada apa-apa pasti terekam, suara dan gambar terekam. Saya dan kameramen duduk di sini nanti untuk menjaga. Mana tahu wahabi itu balik, kami bisa rekam juga mereka lah pelakunya kan gitu. Karena kan Mbak sengaja ditinggal di sini kan, diberi uang tapi Mbak buang uangnya. Padahal uang itu bisa buat barang bukti juga ya kan Bang Habib ya. Tadi pun ada apa ya, bungkus karet yang itu dipakai untuk itu. Nanti kita amankan juga, kita masukin plastik juga, jangan dipegang. Jadi biar bisa ada sidik jarinya juga ya kameramennya. Jadi gitu aja buat di Aulia. Boleh saya ambil mic-nya dulu. Jadi ini saya percaya nih sama Mas Habib, sama Bang Rizal juga ya, kameramen. Coba dilihat. Jadi ini bukti ya, salah satu korban daripada Wahabi kita temukan dalam kondisi seperti ini. Tadi bajunya terbuka loh, lihat di video pertama bajunya terbuka. Dan ya udah jelas ya, nanti kayak mana penjelasan dia sama orang tuanya itulah dia. Oke, silakan ya, karena kita di bawah tol ini teman-teman, pasti banyak mengganggu. Silakan ya silakan ya. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah perbuatan daripada Wahabi ya, yang dimana Wahabi ini sebetulnya sudah di luar batas ya. Itu udah pergi ya. Kita tunggu di sini. Itu ada satpam juga. Seharusnya tadi pas kejadian ya satpamnya ke sini ya. Tapi entah kenapa kok setelah kejadian malah ada satpam penjaga tolnya. Kita lihat lagi yuk kameramen. Nah ini dia lokasinya. Nah ini. Nah di sini ya teman-teman ya, netizen ya. Ya dekat pohon jambu ini ya, ada jurang masuk ke dalam. Dan di bawah sana yang saya ingat itu ada kayak dataran yang udah disemen, karena di bawah itu kayak ada sungai ya. Cuman memang jarang digunakan, cuma disalahgunakan oleh kelompok-kelompok untuk kepentingan yang tidak baik seperti itu. Saya doakan di Aulia segera pulih fisiknya, psikisnya, psikolognya, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala, mengingat dia masih SMP ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang lagi kepada adik Aulia ya, terkait kondisi terbarunya. Oke.